semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang hukum dasar kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayah Mas Fatma Pujakerti dari kelas 1010 nomor presensi 18. Saya Indah Ciptari Putri, kelas 1010 nomor presensi 19. Saya Amira Kurata Ayun dari kelas 1010 presensi 4. Jeffrey Sulaksono, nomor presensi 14 dari kelas 1010. Saya Muazzam Ahmad Jufar, nomor presensi 26. Saya Natania Joy Lois, nomor presensi 28. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum Lavoisier. Penemu hukum Lavoisier yaitu Antoine Laurent de Lavoisier. Bunyi hukum Lavoisier, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Rumus hukum Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ingat, hukum Lavoisier hanya berlaku jika massa reaksinya zat sebelum reaksi semuanya bereaksi atau habis bereaksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal pertama, yaitu besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Jadi pertama-tama kita tulis dulu besi Fe, belerang S, dan besi belerang FeS. Yang pertama besi adalah sebanyak 21 gram. Lalu besi belerangnya adalah 33 gram. Jadi ingat bahwasannya hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi harus sama. Jadi kita tulis dulu 33 gram diambil 21 gram sama dengan 12. Jadi hasil yang belerang yang dihasilkan dari massa yang bereaksi dari belerang adalah 12 gram. Lalu kita cocokkan 21 ditambah 12 itu sama dengan 33 gram. Jadi besi belerang yaitu 33. Jadi sudah sama. Yang kedua, soal yang kedua yaitu tentang serbuk logam magnesium yang massanya 6 gram tepat habis bereaksi dengan serbuk yang massanya menghasilkan senyawa magnesium sulfida yang massanya 14 gram. Massa serbuk belerang yang bereaksi adalah, jadi kita tulis dulu, yaitu magnesium Mg, lalu belerang S, dan magnesium sulfida MgS. Nah, di sini kita lihat dulu, magnesiumnya 6, lalu magnesium sulfidanya 14. Jadi 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8. Jadi serbuk belerang yang bereaksi adalah 8. Lalu kita cocokkan lagi 6 dari magnesium ditambah 8 dari belerang yang menghasilkan adalah 14 dari magnesium sulfida. Jadi reaksinya sudah sama. Jadi hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi dan sudah reaksi harus sama. Dan sekian penjelasan soal dari saya. Hukum Proust ditemukan oleh Joseph Louis Proust. Bunyi hukum tersebut adalah hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa selalu tetap. Namun, terdapat sisa reaktan. Rumus dari hukum tersebut adalah massa unsur penyusun senyawa sama dengan jumlah massa atom relatif unsur per jumlah massa molekul senyawa dikali massa senyawa. Baik, selanjutnya memasuki contoh soal hukum Proust. Contoh soal yang pertama, diketahui besi dan belerang yang menyusun senyawa besi sulfida memiliki perbandingan massa sebanyak 7:4. Diperlukan 28 gram besi untuk menyusun senyawa besi sulfida tanpa ada sisa reaktan. Maka, hitunglah massa belerang yang diperlukan. Baik, yang diketahui adalah massa perbandingan Fe banding S adalah 7:4.
Sehingga massa perbandingan FeS adalah 11 karena 7 tambah 4 adalah 11. Sehingga perbandingan Fe banding S banding FeS adalah 7 banding 4 banding 11. Lalu yang diketahui selanjutnya adalah massa Fe sama dengan 28 gram. Yang ditanya adalah massa belerang. Pertama-tama kita akan memasuki rumus. Rumusnya ini ya. Ini. Sehingga AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif dari sulfur atau dari belerang adalah 4. Dari perbandingan ini 4 per massa molekul senyawa. Massa molekul senyawa itu adalah Fe 7 dikali massa senyawa yang diketahui adalah Fe 28. Selanjutnya kita coret antara ini dengan ini sehingga 28 dibagi 7 adalah 4. Sehingga 4 kali 4 adalah 16 gram. Seperti itu. Baik, memasuki contoh soal yang kedua. Massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 5:8. Jika karbon yang bereaksi 2,5 gram, berapa massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon oksida yang terbentuk? Oke, lanjut pembahasan nomor 2. Diketahui karbon banding oksigen sama dengan 5:8. Sehingga karbon dioksida atau CO2 menghasilkan 13 karena 13 ini didapat dari penjumlahan karbon ditambah oksigen. 5 tambah 8 sama dengan 13. Lalu massa karbon sama dengan 2,5 gram. Yang ditanya yang pertama adalah massa oksigen yang bereaksi. Yang kedua, massa karbon dioksida yang terbentuk. Oke, lanjut kita memasuki rumusnya. Yang ditanya adalah massa oksigen, sehingga massa oksigen sama dengan AR per MR sama dengan massa senyawa. AR dari massa oksigen atau AR dari oksigen perbandingannya adalah 8. Sehingga 8 di sini per MR. MR adalah yang diketahui dari massanya, massa senyawa yang diketahui. Jadi yang diketahui ini kan karbon, jadi otomatis ini 5 kali massa senyawa yang diketahui adalah 2,5 gram. Selanjutnya ini bisa disederhanakan. Ini 1, ini 2. Sehingga 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang menghasilkan massa oksigen yang bereaksi adalah 4 gram. Oke, lanjut pembahasan nomor 2. Massa karbon dioksida yang terbentuk. Massa karbon dioksida kita bisa menggunakan cara penjumlahan dari hasil massa oksigen ditambah dengan massa karbon. Kita tinggal ditambah aja, otomatis 4 gram ditambah 2,5 gram sehingga menghasilkan 6,5 gram. Atau kita dapat menggunakan cara seperti ini selain dijumlahkan. Sehingga massa dari karbon dioksida adalah perbandingan 13 ini. Kita masukin ke sini dan massa kita pakai massanya oksigen sehingga perbandingannya adalah 8 ini. Dan massa senyawanya adalah 4 gram.
Sehingga kita sederhanakan ini bagi ini 1, ini 2. 13 bagi 2 adalah 6,5 gram. Sehingga massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 6,5 gram. Yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda. Hukum ini ditemukan oleh John Dalton, yang berbunyi, jika ada dua jenis unsur yang bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan massa yang ada pada salah satu unsur senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya di dalam senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. Rumus yang digunakan untuk hukum ini yaitu dengan membandingkannya dengan massa unsur yang lain. Agar lebih paham, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Soal yang pertama, unsur X yang direaksikan dengan unsur Y dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 30 gram unsur X dan 160 gram unsur Y, sedangkan senyawa 2 mengandung 90 gram unsur X dan 240 gram unsur Y. Berapakah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2? Soal tersebut yang dapat kita ketahui yaitu unsur X dalam senyawa 1 mengandung 30 gram. Nah, lalu untuk unsur Y dalam senyawa 1 mengandung 160 gram. Nah, lalu untuk unsur X dalam senyawa 2 mengandung 90 gram. Dan unsur Y dalam senyawa 2 mengandung 240 gram. Nah, di sini karena yang ditanyakan yaitu perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2, maka yang kita samakan yaitu unsur X terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita sederhanakan ya. Untuk senyawa 1 kita sederhanakan menjadi 3:16. Jadi sama-sama dibagi 10. Nah, untuk senyawa 2 bisa kita sederhanakan menjadi 3:8. Sama-sama dibagi 30. Nah, di sini unsur X-nya sudah sama ya, teman-teman. Nah, jadi untuk perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu 16:8, atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2:1. Soal nomor 2. Senyawa 1 dan senyawa 2 adalah dua buah senyawa yang dibentuk oleh unsur C dan unsur O. Persentase massa unsur C dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 25% dan 50%. Berapakah perbandingan massa unsur O dalam senyawa 1 dan senyawa 2? Nah, dari soal yang dapat kita ketahui yaitu persentase massa unsur C dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 25% dan 50%. Nah, lalu untuk massa unsur O di sini tinggal kita kurangin saja ya, karena di sini 25, jadi 100 dikurangi 25 yaitu 75, dan untuk senyawa 2 100 dikurangi 50 yaitu 50. Nah, terus di sini langsung aja kita buat perbandingan. Untuk senyawa 1 25 dan 75 bisa kita sederhanakan menjadi 1:3. Jadi dia sama-sama dibagi 25. Lalu untuk senyawa 2 bisa kita sederhanakan menjadi 1:1. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu perbandingan massa unsur O. Nah, karena di sini unsur C-nya sudah sama, jadi untuk unsur O sudah ketemu ya, yaitu 3:1. Kita akan membahas tentang hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Joseph Louis Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini adalah hukum perbandingan volume yang menyatakan bahwa
Sejumlah gas yang direaksikan dengan volume tetap atau konstan akan berbanding lurus dengan nilai suhunya. Di dalam hukum Gay-Lussac ini terdapat dua rumus. Yang pertama, pada hukum Gay-Lussac pada tahun 1802 yang menyatakan bahwa tekanan dari sejumlah tetap gas pada volume yang tetap berbanding lurus dengan temperaturnya dalam Kelvin, dengan rumus P per T sama dengan Kelvin. Yang kedua adalah hukum Gay-Lussac pada tahun 1609. Hukum ini adalah hukum gabungan volume, yaitu perbandingan volume antara gas-gas dalam suatu reaksi kimia adalah perbandingan bilangan bulat sederhana, dengan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh soal. Yang pertama, reaksi N2 dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika volume nitrogen yang bereaksi sebesar 2 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amonia yang terbentuk pada kondisi suhu dan tekanan yang sama? Sehingga dari reaksi tersebut dapat ditentukan perbandingan sebesar 1 banding 3 banding 2 dengan volume nitrogen sebesar 2 liter. Selanjutnya kita akan mencari volume hidrogen. Dengan rumus koefisien H2 per koefisien N2 dikalikan volume N2. Berikut adalah rumusnya, sehingga kita dapat masukkan angka-angkanya. Koefisien H2 sebesar 3 dan juga koefisien N2 sebesar 1 dikalikan volume N2 yaitu 2 liter. Sehingga dapat ditentukan bahwa volume H2 adalah 6 liter. Selanjutnya kita akan membahas volume amonia. Dengan rumus per koefisien NH3 per koefisien N2 dikalikan volume N2, sehingga kita dapat masukkan angka di atas ini ke dalam rumus ini. Koefisien NH3 sebesar 2 dan juga koefisien N2 sebesar 1 dikalikan 2 liter, sehingga dapat diketahui bahwa volume amonia adalah 4 liter. Jadi jawaban dari soal di atas adalah 6 liter dan juga 4 liter. Nah, selanjutnya nomor 2. Jika 15 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan tertentu bereaksi dengan gas nitrogen untuk membentuk amonia, dan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas nitrogen yang diperlukan adalah 45 liter. Berapakah volume amonia yang dihasilkan? Dapat diketahui bahwa volume awal hidrogen adalah 15 liter dan juga kita tidak mengetahui volume gas amonia, sehingga ditulis saja dengan simbol F2. Lalu jumlah mol hidrogen sebesar 15 dan juga jumlah mol nitrogen sebesar 45. Sehingga muncullah rumus F1 per F2 sama dengan N1 per N2. Kita dapat masukkan angkanya ke dalam rumusnya. Lalu kita dapat mengalihkan silang antara 15 liter dan juga 45 dan juga F2 dengan 15. 15 liter dengan 45 dikalikan hasilnya adalah 675 liter. Lalu F2 dikalikan 15. Karena kita hanya mencari F2, maka 675 liter dibagi dengan 15.
Hasilnya adalah 45. Jadi volume amonia yang dihasilkan adalah 45 liter. Hipotesis Avogadro. Nama lengkap ilmuwan yang mengusulkan hipotesis Avogadro adalah Amedeo Avogadro. Dan bunyi hukum hipotesis Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Rumus hukum hipotesis Avogadro adalah F1 per N1 sama dengan F2 per N2. Nah, untuk contoh soalnya, jika 3 liter gas hidrogen H2 pada suhu dan tekanan tertentu menggantung 8,7 kali 1022 molekul, berapa jumlah molekul dalam 3 liter gas oksigen O2 pada kondisi yang sama? Nah, untuk jawabannya yaitu 8,07 kali 10 per 22. Karena menurut hipotesis Avogadro, gas dengan volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama punya jumlah molekul yang sama, terlepas dari jenis gasnya. Soal kedua adalah dua gas nitrogen N2 dan karbon dioksida CO2 memiliki volume yang sama, yaitu 5 liter, pada suhu dan tekanan yang sama. Manakah gas yang memiliki jumlah molekul yang lebih banyak? Cara penyelesaian nomor 2 adalah berdasarkan hipotesis Avogadro pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama.